Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami dari kelompok satu tugas besar pengolahan sinyal. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai hasil analisis vibrasi turbin. Next. Oke, sebelum masuk penjelasan mengenai presentasi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Itu yang pertama saya sendiri, Berton Karsito Tayan, yang kedua Elian Tanoizi Deli, yang ketiga Muhammad Abdi Fadila, yang keempat Nadia Soni Utami. Next, selanjutnya pendahuluan akan dijelaskan dari saudari Nadia Soni Utami. Persilakan. Oke, tugas menganalisis data vibrasi turbin yang kami lakukan bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau anomali dalam data yang kami miliki. Nah, gambar pertama di samping menunjukkan data kami yang berisikan 10.000 data poin hasil pengukuran vibrasi. Melalui kesempatan ini, kami berharap analisis yang akan kami lakukan akan dapat memberikan visualisasi dari data dalam bentuk time series dan dalam bentuk frekuensi. Dengan keterbatasan informasi yang kami miliki mengenai data yang dimiliki, analisis ini akan menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai tools yang akan kami gunakan. Analisis kami akan berpusat pada bagaimana Fourier transform yang kami gunakan sebagai alat untuk identifikasi dapat memberikan informasi mengenai data yang kami miliki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elianta. Kemudian adapun tujuan dari analisis vibrasi turbin ini yaitu yang pertama mengidentifikasi pola atau anomali pada data. Lalu yang kedua menganalisis bagaimana transformasi Fourier dapat memberikan informasi mengenai data yang dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan laporan yang memberikan penjelasan dari tujuan pertama dan tujuan kedua. Lalu di sini ada metodologi atau alur pengerjaan yang dimana yang pertama itu terlebih dahulu mengumpulkan data, yang kemudian data dilakukan teknik pra pemrosesan data, lalu ada algoritma FFT, kemudian mengimplementasi FFT menggunakan Python, lalu memvisualisasikan hasil analisis menggunakan Python, yang kemudian hasil analisis akan dibandingkan dengan studi lain. Lalu hasil perbandingan tersebut akan diinterpretasikan pada bagian hasil analisis. Baiklah, selanjutnya memasuki bagian dari hasil analisis dan pembahasan. Jadi untuk hasil analisis dan pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini merupakan hasil analisis, alur analisis, dan juga dasar dari analisis yang dilakukan. Untuk penjelasan lebih detail akan disajikan dalam bentuk laporan sebagaimana dari tujuan di presentasi hasil analisis kami. Baiklah, untuk pada slide sekarang itu ditampilkan gambar 3 merupakan plotting data menggunakan bahasa pemrograman Python yang menampilkan 10.000 data point kami dalam sumbu X dan juga pada sumbu Y itu dalam satuan vibrasi milimeter. Oke. Selanjutnya adalah pada gambar 4 dan 5, di sini ditampilkan dari karakteristik data kami. Untuk di gambar sebelah kiri, yaitu gambar 4, merupakan karakteristik data kami yang kami lakukan dari pemrograman bahasa Python, itu ditemukan bahwa tidak adanya noise atau outlier atau data-data asing yang tidak sesuai dengan data-data yang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa data kami ini tidak ditemukan adanya data-data asing sehingga diperlukan adanya normalisasi atau preprocessing lainnya. Dan pada gambar 5, itu gambar sebelah kanan, itu merupakan nilai dari statistik dari data vibrasi kami. Untuk jumlah datanya itu sendiri sudah sesuai, yaitu ada 10.000 data point dan juga nilai-nilai variabel lain itu ditampilkan pada gambar yang akan kami gunakan sebagai analisis kami yang akan dijelaskan selanjutnya. Oke, baiklah, pada gambar ini merupakan plotting dari fast Fourier transform atau FFT dari vibrasi data kami. Untuk FFT ini sendiri kami menggunakan pustaka matplotlib dari bahasa pemrograman Python di Google Collaboratory.
yang menampilkan pada sumbu X itu ada frekuensi dalam satuan Hertz dan juga amplitudo pada sumbu Y. Untuk FFT ini sendiri dihasilkan dari data yang kami gunakan, yaitu 10.000 data point vibrasi tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah dasar atas analisis kami. Jadi kami menggunakan standarisasi ISO 10816-2 tentang steam turbine and generators yang didasari mengenai preferensi atau kriteria dari ISO itu sendiri. Untuk mengapa kami menggunakan ISO 10816-2 adalah pada sebuah jurnal, yaitu yang berjudul Analysis on Vibration Signal Analysis Techniques Used in Diagnosis of Fault in Rotating Machinery. Untuk jurnal ini sendiri, sesuai dengan arti judulnya, itu tidak membahas dengan steam turbine, namun kami tidak mengambil secara langsung mengenai poin-poin yang dinyatakan dalam jurnal tersebut, tapi kami mengikuti metode dan juga alur yang dilakukan pada jurnal tersebut. Baiklah, selanjutnya dari jurnal yang telah diberikan sebelumnya, itu dapat dilakukan satu analisis, yaitu untuk menentukan perilaku dari sistem, tapi hanya dari nilai vibrasi, satuan milimeter per waktu. Jadi apa yang akan dilakukan itu adalah menganalisis dari nilai maksimum dan nilai minimum dari data yang kita miliki. Jadi data vibrasi maksimum tersebut akan dianggap sebagai peak maksimum dan juga data vibrasi minimum akan dianggap sebagai peak minimum, yang kemudian selisih di antara kedua peak tersebut akan bisa disebut sebagai peak-to-peak analysis. Oke, selanjutnya berikut adalah analisis kami yang disesuaikan dengan jurnal yang telah diberikan sebelumnya, yaitu data yang dikumpulkan itu langsung kami plotting menggunakan pustaka Matplotlib dari bahasa pemrograman Python di Google Colaboratory. Kemudian kami melakukan analisis statistik menggunakan pustaka Pandas dan NumPy untuk menampilkan gambar dan juga melakukan proses matematis. Untuk yang akan kami gunakan sendiri adalah pada bagian max dan min, ini mewakili dari peak-to-peak analisis kami. Jadi dihasilkan nilainya itu 5.984 mikromilimeter. Baiklah, selanjutnya adalah bagaimana kami menyesuaikan nilai peak-to-peak analisis kami pada standarisasi yang kami gunakan, yaitu ISO 10816-2. Itu kami menggunakan displacement mikromilimeter peak-to-peak karena berdasarkan data yang kami miliki itu dalam satuan milimeter, sedangkan apabila kita menggunakan velocity milimeter per second, itu tidak cocok karena satuannya tidak sama. Dan ada satuan yang sama yaitu displacement dalam mikrometer. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kami mengkategorikan hasil dari peak-to-peak kami itu dalam preferensi yang kami gunakan. Jadi nilai peak-to-peak kami dihasilkan itu 5.984,186 mikrometer. Itu merupakan nilai yang jauh di atas dari batas atas pada preferensi kami. Jadi untuk preferensi kami itu untuk kategori tersebut nilai 396 mikrometer sudah dikategorikan sebagai cukup atau cukup merusak dari semua kategori, yaitu grup 1 dan grup 2. Jadi apabila nilai-nilai peak-to-peak analysis masuk ke kategori tersebut, maka sistem itu bekerja dalam sebuah keadaan yang dapat merusak mesin. Oke, selanjutnya adalah kami menggunakan FFT analysis untuk menggambarkan apakah adanya fault atau sebuah kesalahan dari mesin kami. Yang didasari pada jurnal yang ditampilkan pada layar itu yang berjudul An Investigation on Gearbox Fault Detection Using Vibration Analysis Techniques, a Review. Dan seperti referensi jurnal sebelumnya, karena ini judulnya berbeda konteksnya, kalau di dalam
referensi yang ditampilkan sekarang itu merupakan tentang gearbox, sedangkan kami dalam Steam. Jadi kami tidak melakukan sebuah sitasi atau pencampuran atau metode analisis yang dilakukan secara persis, tetapi kami mengikuti model atau alur yang dilakukan pada jurnal tersebut. Dari jurnal tersebut dinyatakan bahwa secara singkat itu FFT dapat menghasilkan sebuah analisis yang jika divisualisasikan terdapat dua peak atau dua puncak pada fundamental frekuensi itu memiliki indikasi kuat bahwa sebuah mesin itu dalam kondisi fault atau memiliki sesuatu keanehan di luar normalitas dari mesin tersebut. Dan jika tidak diketahui mengenai fundamental frekuensinya, jika terdapat peak lebih dari 2 atau lebih, itu juga dapat diindikasikan bahwa mesin mengalami fault. Untuk alur dari kami menyatakan fault itu tersebut terjadi pada mesin kami menggunakan plotting yang telah dilakukan sebelumnya dari dasar yang telah kami miliki. Kemudian dari plotting tersebut kami melakukan plotting kembali, yaitu dengan metode fast Fourier transform dengan bahasa pemrograman Python, dan dari hasil visualisasi FFT tersebut dapat dilihat pada layar itu dihasilkan ada 3 peak yang terlihat secara visual, yang berarti mengindikasikan bahwa terjadi indikasi kuat terjadi fault pada sistem di mesin kami. Untuk keterbatasan dari data-data dan grafik yang telah kami tampilkan adalah pada jumlah data kami itu sendiri yang berjumlah 10.000, jadi dibutuhkan sebuah layar yang besar untuk dapat menampilkan keseluruhan data dan juga memerlukan analisis yang lebih dalam untuk menentukan secara pasti apakah memang mesin kami ini mengalami fault. Tapi dengan metode yang kami gunakan, referensi yang kami jadikan dasar, itu cukup untuk dapat menyatakan bahwa indikasi itu bisa dilakukan. Jadi kesimpulannya akan disampaikan oleh rekan saya, Bertan. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Jadi dari pembahasan kami terdapat 5 kesimpulan, yaitu yang pertama, analisis frekuensi waktu pada data kami dapat memberikan informasi mengenai perilaku dan indikasi dari keadaan mesin. Namun, terbatas pada kemampuan diagnosa dan belum bisa dijadikan sebagai dasar tunggal untuk menyatakan keadaan dari mesin. Terus, kesimpulan yang kedua yaitu bahasa pemrograman Python terbukti dapat memberikan visualisasi yang baik pada data dan dapat memberikan kemudahan untuk melakukan proses analisis mengenai vibrasi turbin. Selanjutnya yang ketiga, teknik visualisasi spektra daya terbukti dapat memberikan visualisasi yang baik atas proses analisis vibrasi pada mesin yang telah dilakukan. Kesimpulan yang keempat yaitu penerapan metode FFT terbukti dapat melakukan diagnosis dari karakteristik frekuensi pada data dengan menampilkan peak dari data yang dapat membantu untuk mengidentifikasi fault pada mesin. Namun, terbatas pada kemampuan diagnosa dan belum bisa dijadikan sebagai dasar tunggal untuk menyatakan keadaan dari mesin. Dan kesimpulan terakhir, kesimpulan kelima, yaitu data vibrasi mesin uap yang kami gunakan sebagai data analisis memiliki indikasi bahwa lingkup kerja sistem berada dalam keadaan yang merusak mesin. Oke, next. Oke, ini dia referensi dari kami. Beberapa referensi dapat dibaca dan dilihat sendiri. Next. Baiklah. Kesimpulan dan referensi tadi kalian sebagai penutup baik kami. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan presentasi dari kami dari awal pertengahan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.